Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati, biasa dipanggil Nisa. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas soal data mining. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian data mining, istilah terkait data mining, manfaat dan tujuan data mining, model atau arsitektur data mining, contoh penerapan data mining, kelebihan dan kelemahan data mining, hingga kesimpulan. Mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang data mining. Penyimpanan dokumen secara digital berkembang dengan pesat seiring meningkatnya penggunaan komputer. Kondisi tersebut memunculkan masalah untuk mengakses informasi yang diinginkan secara kuat dan cepat. Berlimpahnya data atau overload data yang dialami oleh berbagai institusi, perusahaan, atau organisasi. Berlimpahnya data ini merupakan akumulasi dari transaksi yang terekam bertahun-tahun. Data-data tersebut merupakan data transaksi yang umum diproses menggunakan aplikasi komputer yang biasa disebut dengan OLTP atau On-the-Line Transaction Processing untuk mendapatkan informasi dari data tersebut. Oleh karena itu, perlunya data mining untuk mengatasi masalah tersebut. Apa yang dimaksud dengan data mining? Data mining merupakan suatu alat yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses secara cepat data dengan jumlah yang besar. Pengertian yang lebih khususnya dari data mining yaitu suatu alat dan aplikasi menggunakan analisis statistik pada data untuk menemukan pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui keberadaannya oleh pemakai. Data mining adalah bagian dari proses KDD atau disebut Knowledge Discovery in Database, atau secara umum dikenal sebagai pangkalan data. Pangkalan data terdiri dari beberapa tahapan seperti pemilihan data, prapengolahan, transformasi, data mining, dan evaluasi hasil. Istilah-istilah dalam data mining yang pertama yaitu Knowledge Discovery in Database atau disebut dengan pangkalan data. KDD berhubungan dengan teknik integrasi dan penemuan ilmiah, interpretasi dan visualisasi dari pola-pola sejumlah kumpulan data. Yang kedua yaitu cleaning and interrogation atau pembersihan data dan integrasi data. Digunakan untuk membuang data yang tidak konsisten dan bersifat noise dari data yang terdapat di berbagai basis data yang mungkin berbeda format maupun platform yang kemudian diintegrasikan dalam satu database atau data warehouse. Yang ketiga yaitu selection and transformation atau seleksi dan transformasi data. Proses reduksi dalam database data warehouse untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mengurangi waktu komputasi terutama untuk masalah dengan skala besar. Yang keempat yang selanjutnya data mining sendiri atau penambangan data. Proses mencari atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan fungsi atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses pencarian pengetahuan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah evaluasi pola dan presentasi pengetahuan. Tahap ini merupakan bagian dari proses pencarian pengetahuan yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang sebelumnya. Mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah model data mining dalam diagram. Yang pertama adalah pangkalan data, yang kedua adalah pembersihan dan integrasi data,
Yang ketiga adalah seleksi dan transformasi data. Yang keempat adalah penambangan data. Dan yang kelima adalah evaluasi dan presentasi informasi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk yang selanjutnya, yaitu manfaat data mining. Manfaat data mining terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari sudut pandang komersial. Pemanfaatan data mining dapat digunakan dalam menangani meledakan volume data. Data mining tidak hanya digunakan untuk menangani persoalan penumpukan data atau informasi dan bagaimana menggunakannya tanpa kehilangan informasi yang penting. Bagaimana menyimpannya, mengekstraknya, serta memanfaatkannya. Berbagai teknik komputasi dan dapat digunakan menghasilkan informasi yang dibutuhkan, misalnya bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik atau bagaimana memprediksi tingkat penjualan. Yang kedua, dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real-time dan sangat besar. Misalnya remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit atau bisa juga teleskop yang digunakan untuk memindai langit. Contoh sistem informasi data mining. Informasi tingkat kelulusan mahasiswa yang akan saya bahas dalam contoh sistem informasi ini. Dalam aplikasi data mining ini terdapat dua buah form. Form pertama merupakan halaman awal yang berisi perintah, pengambilan data pemilihan atribut, data induk mahasiswa, input threshold, perintah proses mining, dan tombol keluar aplikasi. Form kedua merupakan halaman report data mining yang berisi hasil proses data mining, yaitu tabel nilai support dan confidence. Perintah-perintah dalam form pertama berupa tombol ambil data untuk melakukan proses pengambilan data, inputan teks, threshold untuk memasukkan nilai threshold, inputan combo box untuk memilih jurusan, inputan combo box untuk memilih atribut yang akan diproses mining, tombol proses untuk perintah proses mining, dan tombol keluar untuk perintah keluar aplikasi. Selain tombol tersebut, terdapat tabel data dari perintah yang diberikan. Berikut adalah tampilan aplikasi untuk form pengisian data. Di sini dapat kita lihat dari mana yang saya sampaikan sebelumnya, dan juga yang selanjutnya ada tampilan aplikasi untuk keluaran atau outputan dari hasil yang kita inputkan tadi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan data mining. Kelebihan data mining yaitu kemampuan dalam mengolah data dalam jumlah yang besar dan pencarian data secara otomatis. Kekurangan data mining, kendala database, dan tidak dapat melakukan analisa sendiri. Kesimpulannya adalah data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Juga diartikan sebagai analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan yang menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Di samping memiliki kemampuan, data mining juga keterbatasan yang tidak bisa dilakukannya. Salah satu tuntutan dari data mining ketika diterapkan pada data berskala besar adalah diperlukan metodologi sistematis tidak hanya ketika melakukan analisa saja, tetapi juga ketika mempersiapkan data dan juga melakukan interpretasi dari hasil sehingga dapat menjadi aksi ataupun keputusan yang bermanfaat. Karenanya data mining seharusnya dipahami sebagai suatu proses yang memiliki tahapan-tahapan tertentu dan juga ada umpan balik dari setiap tahapan ke tahapan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah memberikan saya referensi. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe.
Untuk video-video selanjutnya mungkin bisa isikan di komen. Nanti insya Allah akan saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.